Tidak banyak yang tahu bahwa penemu telepon yang sebenarnya bukanlah Alexander Graham Bell, melainkan Antonio Meucci. Butuh waktu ratusan tahun terungkap misteri penemu telepon yang sebenarnya. Barulah di tahun 2002 Amerika menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang pertama. Kalau dipikir-pikir bodoh juga ya waktu SMP berusaha menghafal mati-matian nama Alexander Graham Bell, berharap keluar di soal ujian nasional, padahal penemu telepon bukan dia. Seakan-akan kita seantero dunia diprank oleh Graham Bell. Geblek bener ini si Bell. Tapi walaupun Bell tidak menemukan telepon yang pertama, setidaknya dia berjasa memodifikasi telepon hingga bisa diterima di pasaran seperti saat ini. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah usut punya usut, ternyata Bell adalah seorang pengusaha pada masanya, sehingga ia membeli hak paten dari penemuan Antonio Meucci. Itulah hebatnya jadi seorang pengusaha. Jadi dari dulu pengusaha sangat dibutuhkan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, pengusaha adalah orang-orang yang memiliki pendidikan finansial yang baik. Jadi ketika Antonio Meucci menjual hak patennya ke Bell, tak lain dan tak bukan karena Antonio Meucci bermasalah dengan finansial. Ngomong-ngomong, kalau Antonio adalah penemu telepon yang sebenarnya, maka buku-buku yang di sekolah harus dirombak juga ya. Nggak etis kalau guru-guru menyebarkan hoaks bahwa Alexander Graham Bell penemu telepon. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir, ilmu pengetahuan di sekolah itu tidak cukup buat kita, modal kita setelah tamat sekolah. Artinya, mohon maaf ya, saya bukan mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Cuma ilmunya aja yang tidak cukup. Karena setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan setiap tahun ilmu pengetahuan berubah. Buktinya seperti kasus Bell dan Antonio tadi. Selain ilmu pengetahuan yang berubah setiap saat, celakanya di sekolah kita tidak diajari ilmu finansial. Padahal ilmu finansial itu adalah ilmu yang sangat penting bagi pengusaha. Di sekolah kita tidak diajari bagaimana caranya menabung yang benar. Termasuk kita tidak diajari cara uang bekerja, cara mengelola keuangan, dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat kita, mohon maaf, yang buta tentang saham. Bahkan hanya segelintir orang yang menguasainya. Buktinya kepemilikan saham di Indonesia kebanyakan dikuasai oleh orang asing. Sepertinya negara kita butuh edukasi, bukan BLT atau bantuan langsung tunai. Mohon maaf ya, saya orang yang sangat menentang keras program BLT. Karena apa? Saya jelasin dulu ya. Begini, seumpama seseorang meminta ikan, katakanlah tetangga kita tidak punya ikan dan tiap hari minta ikan ke rumah kita. Kalau sekali dua kali mah nggak apa-apa dikasih ikan. Gimana kalau mintanya tiap hari? Bisa naik darah saya, bos. Jadi ketika tetangga datang minta ikan tiap hari sama kita, maka cara somplak untuk mengatasinya adalah dengan cara kasih dia alat pancing. Biar apa? Biar dia sendiri yang cari ikan. Karena ketika kita memberikan ikan, maka dia akan balik lagi dan balik lagi. Tiap hari minta ikan, bisa soplak juga nih otak saya. Sama halnya dengan BLT. Anggaplah yang minta BLT tadi orang yang minta ikan. Kalau terus-terusan minta ikan, otomatis kas negara semakin habis. Jadi kenapa pengelola negara kita tidak menggunakan cara somplak tadi? Caranya dengan mengedukasi masyarakat kita mengelola keuangan dan cara berwirausaha. Itu lebih efisien. Karena semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin maju suatu negara. Ekonomi masyarakat adalah gambaran ekonomi suatu negara. So, saya adalah orang yang pertama tidak setuju BLT. Sekali lagi, masyarakat kita butuh edukasi finansial. Karena kalau kita edukasi masyarakat, maka tidak akan ada yang minta BLT. Biar kas negara tidak terbebani. Mohon maaf, BLT yang kita kasih kadang-kadang jadi konsumsi yang tidak penting. Jadi yang dibutuhkan masyarakat adalah pelatihan-pelatihan, buku-buku finansial, video bertema finansial, dan lain sebagainya. Di sekolah kita tidak belajar masalah mengelola keuangan. Mulai dari SD sampai S3 tidak ada pelajaran yang mengelola keuangan pribadi. Dan
how money work atau cara kerja uang, sampai sekarang masih banyak yang belum tahu. Jadi itulah alasan saya membangun channel ini, supaya semakin banyak orang yang melek finansial di Indonesia. Karena semakin banyak pengusaha di suatu negara, maka semakin maju negara tersebut. Semakin maju suatu negara bukan karena politisinya banyak, tapi karena pengusahanya banyak. Sayangnya kita tidak punya pengusaha seperti Alexander Graham Bell. Kita tidak punya Jack Ma-nya orang Cina yang terkenal dengan e-commerce atau Alibaba-nya. Gimana para pemuda-pemudi Indonesia? Sudah siap menjadi pengusaha? Ingat, kalau menjadi pengusaha jangan cengeng. Katanya mau kaya, ya harus siap mental dong. Gimana? Udah siap? Salam profit luar biasa.